Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah pemilu 14 Februari 2024 kemarin sudah sukses ya, berjalan lancar, aman, tentram, tertib. Itu yang harus kita syukuri ya, itu yang harus benar-benar kita patut syukuri dibanding dengan 2019 yang lalu, di mana kita saksikan ada suatu peristiwa yang betul-betul membuat kita mengalami yang namanya perasaan kebatinan kita itu memprihatinkan saat itu, karena banyak penyelenggara ya yang ada di petugas KPPS atau di TPS itu ya mengalami ya suasana yang begitu mengharukan kita. Nah, tahun ini alhamdulillah sukses. Lalu soal hasil pemilu. Hasil pemilu ini harus kita yakini bahwa sudah sebagaimana yang seharusnya. Dan yang namanya pelanggaran, ada dugaan pelanggaran ataupun apa yang sejenis itu, ya kita serahkan kepada mekanisme ya. Tentu kita sangat berharap untuk ditangani secara profesional. Artinya kalau memang ada pelanggaran yang terbukti dan benar-benar nyata, maka itu harus diproses sebagaimana mestinya. Karena ini juga menyangkut soal trust publik, dan itu juga berkaitan dengan nuansa persatuan dan kesatuan di antara kita. Jadi kepercayaan ini yang harus menjadi poin utama kita. Nah, bagi penyelenggara pemilu, ya institusi atau lembaga yang menyelenggarakan pemilu ini, ya kita berharap ini secara profesional. Ada misalnya dugaan kecurangan, pelanggaran, itu harus serius ya, supaya kedepannya ya di antara kita ini saling percaya. Tetapi kalau seandainya misalnya masyarakat memang merasakan atau melihat atau mengalami, mengetahui betul dan benar ada yang namanya pelanggaran itu, lalu setelah itu mereka melakukan yang namanya pelaporan atau pengaduan sebagaimana mekanisme yang ada, lalu diabaikan, ini berbahaya. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Nah, oleh sebab itu kita juga sebagai masyarakat, kalau memang benar dan betul, tidak juga diada-adakan begitu, bukan by design, maaf, pelanggaran itu benar adanya, dapat dibuktikan, ya silakan laporkan ke lembaga atau institusi yang terkait. Saya kira itu adalah jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Nah, mari kita kemudian melihat ke depan, bagaimana bangsa dan negara ini seharusnya dan sebaiknya. Kita sebagai masyarakat juga berpartisipasi aktif. Dengan adanya media sosial ini, mari kita menyampaikan pikiran kita, pandangan kita, harapan kita, ide dan gagasan kita. Saya, salah seorang warga negara saat ini, berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar betul-betul memaksimalkan ya secara profesional dan akuntabel semua program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Misalkan ya keberadaan misalnya ya dana desa di setiap desa di Indonesia. Menurut saya kalau ini betul-betul dimaksimalkan, benar-benar misalnya terlaksana dengan baik, pengelolaan, penyelenggaraan, pembangunan desa dengan adanya dana desa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, maka bangsa dan negara kita ini akan menjadi bangsa yang makmur. Nah, tetapi sistemnya harus benar-benar diperkuat. Bagaimana misalnya pelaksanaannya, pengelolaan, penggunaan dana desa itu, sehingga tidak menimbulkan yang namanya masyarakat itu merasa, wah ini kok ternyata dana desa ini tidak dirasakan secara langsung dan secara nyata. Banyak persoalan-persoalan yang ada di desa. Saya fokus untuk menyampaikan ini karena saya tahu persis hal-hal yang terjadi di pelosok atau di desa-desa ini. Nah, penyelenggaraan pemerintahan desa dengan adanya dana desa ini harus betul-betul profesional dan akuntabel. Maka harus dibuat ruang bagaimana masyarakat itu bisa untuk berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat yang berkaitan atau yang hubungannya dengan dana desa ini. Berarti Kementerian Desa atau kementerian berkaitan dengan pemerintah desa. Karena kenapa? Banyak kita temukan di desa itu, masyarakat itu mengadu hal-hal yang kita lihat ya tidak profesionalnya ini pengelolaan dana desa begitu. Nah, tentu tidak semua desa di Indonesia, tetapi alangkah baiknya kalau itu betul-betul difokuskan. Ini yang paling inti menurut saya, harapan saya.
ya terhadap presiden dan wakil presiden terpilih. Belum lagi bicara soal yang lain, masalah yang lain. Tetapi kalau saya, desa yang harus benar-benar diperkuat, tetapi benar-benar juga dikawal ya secara profesional. Ini kira-kira sebagai apa istilahnya, buah pikiran saya, perenungan saya atas pemahaman dan pengetahuan saya tentang kondisi pedesaan. Terima kasih saudara dan sahabat sekalian yang senantiasa telah mensupport dan mensubscribe channel Mimbar Suara Rakyat TV ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi saudara-saudaraku dan sahabat dimanapun berada yang baru berjumpa dengan channel YouTube, kanal YouTube Mimbar Suara Rakyat TV ini, mohon untuk mendukung ya, atau mensupport dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Semoga channel ini senantiasa menjadi ruang untuk kita saling mengabarkan, menginformasikan. Dan apabila ada informasi yang penting kiranya untuk dipublikasikan melalui channel ini, silakan dihubungi kontak atau nomor handphone yang sudah tertera di deskripsi. Dilengkapi dengan masalahnya apa, atau kalau ada tayangan videonya silakan dikirim. Kami siap untuk senantiasa menayangkan melalui channel Mimbar Suara Rakyat TV ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka.